Koneksi antar materi modul 2.1 memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Perkenalkan saya Ali Zainal, calon guru penggerak angkatan 8 dari SD Impres Rata, Kabupaten Nagekeo, yang akan memaparkan tentang koneksi antar materi modul 2.1 memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Salam dan bahagia. Nah, sekarang kita akan membahas terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi. Sebelum kita memahami apa itu pembelajaran berdiferensiasi, nah saya ajak teman-teman sekalian untuk membayangkan sebuah kelas yang akan kita ajar. Tentu, dalam kelas yang akan kita ajar, ada karakteristik setiap anak di kelas kita. Ada kelebihan-kelebihan mereka, kemudian ada juga siswa yang senang menggambar. Apa saja minat mereka? Siapa yang senang menulis? Bagaimana gaya belajarnya? Siapa yang paling cepat dalam berhitung? Dan siapa yang susah dalam bekerja dalam kelompok? Nah, hal-hal ini tentu seringkali kita alami dan seringkali terjadi di kelas kita dan menjadi sebuah tantangan dalam melakukan sebuah pembelajaran yang bermakna pada murid. Nah, dari sini maka kita perlu melakukan sebuah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu. Nah, secara tidak langsung itu adalah pembelajaran berdiferensiasi, yang mana pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat dilakukan di kelas? Nah, untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, maka guru harus memahami tujuan pembelajaran, menanggapi atau merespon kebutuhan belajar muridnya, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar, manajemen kelas yang efektif, dan penilaian yang berkelanjutan. Kemudian, bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil pembelajaran yang lebih optimal? Nah, guru harus mampu memahami kesiapan belajar murid atau readiness, kemudian minat murid dan profil belajar murid. Nah, mari kita bahas satu persatu. Dimulai dengan kesiapan belajar murid. Guru perlu melakukan asesmen awal untuk menentukan apa yang telah murid ketahui dan di mana posisi pemahaman mereka terkait apa yang akan dipelajari. Kemudian yang kedua, minat murid. Setiap murid pasti memiliki minat yang berbeda-beda. Minat merupakan salah satu motivator penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Dan yang ketiga adalah profil belajar murid. Profil belajar mengacu pada cara-cara bagaimana kita sebagai individu paling baik belajar. Profil belajar murid ini ada lingkungan, budaya, gaya belajar, dan kecerdasan majemuk. Nah, seorang guru juga harus mampu mengetahui kebutuhan belajar murid dengan berbagai cara. Berikut ini adalah beberapa contoh cara-cara dapat dilakukan guru untuk mengetahui kebutuhan belajar murid. Bisa dengan mengamati perilaku murid, kemudian mengidentifikasi pengetahuan awal, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran, berbicara dengan guru, membaca rapor murid kelas sebelumnya, dan melakukan asesmen formatif atau asesmen diagnostik juga. Nah, berikutnya untuk mewujudkan pembelajaran diferensiasi ini, kita bisa menerapkan beberapa strategi, di antaranya diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Nah, kita bahas juga satu persatu dimulai dengan diferensiasi konten. Diferensiasi konten ini berkaitan dengan apa yang kita ajarkan, seperti materi, konsep, atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum seperti dengan membedakan pengorganisasian atau format penyampaiannya, bukan mengubah atau menurunkan standar kurikulumnya ya. Berikutnya, diferensiasi proses. Pada diferensiasi proses ini, kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami
atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani murid. Dan yang ketiga adalah diferensiasi produk. Diferensiasi produk ini yang mana menunjukkan bukti, yang mana bukti ini menunjukkan apa yang murid telah pahami dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajarinya. Berikutnya, bagaimana kaitan antara materi dalam modul ini dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak. Yang pertama, kaitan dengan modul 1.1 berkaitan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Untuk mampu melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai dengan kodrat, baik kodrat alam dan juga kodrat zaman. Kemudian, pada modul berikutnya, modul 1.2, nilai dan peran guru penggerak, pembelajaran berdiferensiasi ini harus dilaksanakan benar-benar berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif. Lanjut di modul 1.3, visi guru penggerak, pembelajaran berdiferensiasi ini dapat menjadi salah satu strategi jitu untuk mewujudkan visi guru penggerak yang benar-benar berpihak pada murid dengan memperhatikan kebutuhan belajarnya. Dan di modul 1.4, budaya positif, pembelajaran berdiferensiasi harus dilakukan dengan sebuah keyakinan kelas terlebih dahulu agar proses belajarnya dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Demikian paparan koneksi antar materi dari saya calon guru penggerak angkatan 8 SD Impres Rata Kabupaten Nagekio. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih telah menyaksikan. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Salam dan bahagia.